Dear everyone, today we are going to learn skill 38, recognize active and passive meanings. Let's check it out. Active and passive meanings, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, untuk kalimat aktif, the subject does the action of the verb. Subjeknya aktif melakukan pekerjaan. For example, we packed some gifts in the afternoon. We sebagai subjek di sini aktif melakukan pekerjaan. Kita mengemas beberapa kado in the afternoon. Untuk kalimat pasif, the subject receives the action of the verb. Subjeknya dikenai pekerjaan. For example, some gifts were packed in the afternoon. Some gifts di sini sebagai subjeknya dikenai pekerjaan. Beberapa kado dikemas in the afternoon. To determine whether a sentence is correct or not, we must know the meaning of subject and verb. Untuk menentukan apakah kalimat itu benar atau tidak, kita harus memahami makna dari subjek dan verbnya. Apakah subjeknya pantasnya melakukan pekerjaan atau dikenai pekerjaan. For example, number 1, he mailed some packages at the post office this morning. He sebagai subjek, kemudian mailed di sini sebagai verbnya, dia mengirim beberapa paket at the post office this morning. Kalimat ini adalah kalimat aktif dalam bentuk past. Number 2, some packages were mailed by him at the post office this morning. Some packages sebagai subjek, di sini were mailed dikenai pekerjaan, by him. Oke, beberapa paket dikirim olehnya at the post office this morning. Kalimat ini adalah kalimat pasif dalam bentuk past. Number 3, some packages were mailed at the post office this morning. Some packages sebagai subjeknya, kemudian were mailed adalah sebagai verbnya. Beberapa paket dikirim at the post office this morning. Tanpa ada by, di sini kalimatnya sudah logis atau logical. Jadi kalimat ini adalah kalimat pasif. Number 4, some packages mailed at the post office this morning. Some packages sebagai subjeknya, mailed sebagai verb. Oke, maknanya beberapa paket mengirim at the post office this morning. Jadi kalimat ini adalah illogical, tidak logis, karena paket itu tidak bisa mengirimkan sendiri. Harusnya dikirim, harus ada to be sebelumnya. How about number 5? Some packages mailed at the post office this morning were wrapped by some workers. Yang menjadi subjek adalah some packages. Oke, kemudian were wrapped di sini adalah sebagai verbnya. Di sini masih ingat mailed at the post office this morning, ini adalah adjektif yang menerangkan some packages. Asalnya dari which were mailed at the post office this morning diringkas menjadi mailed at the post office this morning. Jadi some packages, berapa paket yang dikirim di post office this morning dibungkus oleh berapa pekerja. Kalimat ini adalah kalimat yang benar. Some more examples. Number 1, he wrote some short stories for children. Subjek dan verb, dan di sini adalah kalimat aktif dalam bentuk past. Dia menulis beberapa cerita pendek untuk anak-anak. Number 2, some short stories for children were written by him. Some short stories sebagai subjeknya, were written adalah sebagai verbnya. Di sini some short stories dikenai pekerjaan. Kalimat nomor 2 ini adalah kalimat pasif dalam bentuk past tense. Number 3, some short stories were written for children. Some short stories sebagai subjeknya,
were written adalah sebagai verbnya. Tanpa by di sini, kalimat ini sudah logis. Beberapa cerita pendek ditulis untuk anak-anak. Number 4, some short stories written for children. Kalau dalam tes TOEFL, kalimat ini adalah kurang lengkap karena kurang be di sini. Harusnya berapa cerita pendek itu ditulis were written atau are written for children. Jadi kalimat number 4 ini adalah kalimat yang tidak tepat. Number 5, some short stories written for children were published by the government last year. Some short stories adalah sebagai subjeknya. Oke, kemudian verbnya adalah were published. Oke, dan written for children ini adalah adjektif yang menerangkan some short stories. Maknanya adalah seperti ini. Beberapa cerita pendek yang ditulis untuk anak-anak diterbitkan oleh pemerintah tahun lalu. So number 5 is correct. Each of the following sentences contains at least one active verb. However, some of the verbs should be passive. Underline the verbs twice, then indicate if the sentences are correct or C or incorrect or I. Number 1, do you think number 1 is correct or incorrect? The car parked in a no parking zone. The car sebagai subjek, kemudian park as the verb. Apakah mobil itu bisa memarkir sendiri? Oke, mestinya mobil itu adalah diparkir, right? Nah, jadi number 1 is incorrect. Harusnya adalah seperti ini. The car was parked in a no parking zone. The car, diparkir di a no parking zone. Number 2, the physics exam began just a few minutes ago. Subjeknya adalah the physics exam, verbnya adalah began. Dan kalimat ini, began adalah kata kerja bentuk kedua. Dan kalimat ini sudah benar karena began ini bisa berarti mulai. Ujian fisika mulai berapa menit yang lalu. So number 2 is correct. Now, it is time to practice. Dari pilihan jawaban A, B, C, dan D ini ada satu jawaban yang tidak tepat. Ada satu kata yang tidak tepat. Oke, kita lihat. Debilitating pain can block by injections of small amounts of toxin into precise places in the spine. Debilitating pains adalah sebagai subjek. Nah, kemudian di sini can block mestinya adalah sebagai verb. Kemudian di sini harusnya adalah pasif, right? Oke, dan apakah ini adalah bentuk pasif yang benar? Harusnya setelah model can, kalau itu pasif harus ada be dengan kata kerja bentuk ketiga. Harusnya adalah can be blocked by injections of small amounts of toxins. Ini sudah benar. Into precise places di sini sudah benar. So, the best answer adalah B. Harusnya adalah can be blocked. Number 2. Yang manakah satu kata yang tidak tepat? The New York Stock Exchange was begun by brokers who were meeting under a tree located on what is now Wall Street. The New York Stock Exchange sudah benar. Oke, sebagai subjek. Kemudian di sini was begun. Oke, di sini harusnya be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Apakah began ini bentuk ketiga? Ini bentuk kedua, right? Harusnya adalah
was begun. Oke. Ya. By brokers who were meeting. Oke, di sini sudah benar. Brokers who were meeting a tree located on what is now Wall Street. So, B is the best answer. Harusnya adalah was begun. Thank you for watching. I hope you can learn from this. Keep learning and see you next time.